Indonesia Emas, sebuah mimpi yang diharapkan tercapai memanfaatkan bonus demografi yang besar. Tapi mimpi sebesar itu bukan sekedar soal jumlah penduduk atau ekonomi tumbuh. Ini soal apakah kita siap mengelola peluang atau justru akan terjebak dalam risiko yang kita abaikan sejak sekarang. Negara kita sedang berada di momen krusial, dan apa yang kita lakukan 5 tahun ke depan bisa menentukan apakah kita akan sampai di cita-cita yang besar ini. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Di Indonesia, ini terjadi antara tahun 2020 hingga 2035. Artinya, dalam 10 tahun ke depan, kita punya tenaga besar yang kalau diolah dengan baik, bisa mendongkrak ekonomi, pendidikan, dan teknologi bangsa. Coba bayangin, di saat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, negara-negara di Eropa dan Amerika mulai mengalami depopulasi dan kekurangan tenaga kerja, Indonesia dengan lebih dari 68% penduduk atau lebih dari 196 juta jiwa masuk kategori usia produktif yang siap mengisi kekosongan itu. Dengan pengelolaan yang tepat, cita-cita untuk mencapai negara maju bukan lagi sebuah angan-angan. Tapi bonus ini hanya akan jadi keuntungan kalau didampingi kualitas SDM yang tinggi dan sistem yang mendukung. Tanpa itu, kita justru akan punya masalah besar. Pengangguran massal, kriminalitas, polarisasi sosial, bahkan kehilangan arah sebagai bangsa. Sebelum kita bahas sejauh mana peluang Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045, kita perlu tahu dulu apa aja indikator-indikator utama yang ditetapin pemerintah. Dari 4 pilar utama dan 45 indikator utama, kita bakal bahas 6 indikator aja, biar gak terlalu panjang dan rumit. Ini adalah target indikator Indonesia Emas 2045. Ada pembangunan manusia dan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berarti ini nih baik-baik karena kita akan bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Setelah kita tahu indikator dan targetnya, sekarang coba kita lihat data yang ada. Dengan ngegabungin data dengan kacamata manajemen risiko, kita bisa cek apakah kondisi-kondisi yang ditargetkan ini berpotensi tercapai atau enggak. Ini bisa kita sebut sebagai early indicators atau indikator awal. Untuk mengukur ini dengan akurat, nggak bisa dilakukan dengan sederhana. Tapi di sini saya coba pakai bantuan ChatGPT untuk analisa pakai regresi linear sederhana. Buat ngasih gambaran kasar gimana kita di tahun 2045. Sederhananya, ini kayak kita tarik garis dari tren masa lalu buat nebak posisi kita di masa depan. Nah, kalau kita pakai data yang ada dari tahun 2018 sampai 2024, ini hasilnya. Di sini ada sedikit catatan. Nilai negatif pada balita stunting menunjukkan overfitting, akibat tren penurunan yang tajam. Artinya, model linear nggak cocok untuk data balita stunting. Nah, kita bisa lihat, dari 6 indikator yang kita bahas, 4 dari 6 indikatornya sulit tercapai, kecuali ada intervensi yang luar biasa dari pemerintah. Dan ada satu hal menarik di sini. Kamu bisa lihat terkait indikator stunting, yang justru menunjukkan progres yang cukup baik dibandingkan indikator lain, bahkan sebelum program MBG diluncurin. Kalau kita petakan ini pakai matriks risiko, lagi-lagi dengan cara orang awam ya, kita buatlah 6 level, dari sangat kecil, kecil, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Kalau semua indikator tadi sulit tercapai, artinya risiko gagal mencapai Indonesia Emas ada di kategori ekstrim, yang mana ini akan sulit banget buat kita mencapai kecuali dengan effort dan intervensi yang luar biasa besar. Dan setiap turun satu level, artinya ada satu indikator yang masih ada kemungkinan untuk dicapai. Nah, karena ada 4 indikator yang sulit dicapai, artinya risiko kita untuk kehilangan momen emas ini masih tinggi. Disclaimer ya, ini bukan berarti kita nggak bisa mencapai. Ini hanya pendekatan sederhana yang tujuannya buat ngasih gambaran kasar, ningkatin kewaspadaan bersama, dan ngedorong aksi nyata bersama dari kita semua buat bisa sama-sama mendukung Indonesia buat mendapat bonus demografi secara nyata, bukan cuma sekedar kata-kata. Dari kondisi-kondisi yang ada, tentu wajar banget kalau banyak yang mewanti-wanti peluang ini justru jadi bencana demografi. Dan sekarang pertanyaannya, dengan risiko yang tinggi ini, apa yang perlu dan bisa kita lakuin biar target Indonesia Emas tetap bisa tercapai? Risiko yang kita hadapi memang besar, tapi kita bukan bangsa tanpa fondasi.
Kita punya yang nggak dimiliki banyak negara lain. Jati diri kolektif. Kita dibangun dari gotong royong, bukan dari sistem kompetitif barat. Tapi sayangnya, pasca reformasi 27 tahun yang lalu, kita lebih banyak mengadopsi sistem dan meninggalkan nilai. Solusinya, kita nggak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down atau kebijakan dari pemerintah semata. Birokrasi yang panjang, kepentingan politik yang sangat dinamis, menjadi hambatan yang nyata buat mengatasi risiko yang ada. Makanya, pendekatan dari bawah justru adalah kunci buat kita semua bisa benar-benar mencapai Indonesia Emas, yaitu komunitas berbasis upskilling. Ini bukan sekedar komunitas buat nongkrong, tapi komunitas yang mendorong peningkatan skill buat orang-orang dalam usia produktif. Kenapa komunitas? Karena komunitas bisa menjangkau wilayah yang belum bisa dijangkau pemerintah. Kita bisa lihat sendiri, gimana pendidikan nggak merata, infrastruktur pendukung kemajuan di daerah pun banyak yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar di Pulau Jawa. Dan komunitas bisa bergerak lebih cepat, adaptif, dan menyesuaikan kebutuhan lokal. Indonesia Emas bukan soal satu momen, tapi kesempatan sekali seumur hidup sebuah bangsa untuk membuat perubahan yang nyata. Dan kita punya waktu 5 tahun dari sekarang agar potensi besar ini nggak kelewat begitu aja. Kalau kita bisa mulai ini dari sekarang, dengan 10 pemuda aja di setiap kabupaten atau kota yang aktif dan produktif di komunitas setiap harinya, artinya kita akan punya lebih dari 1,8 juta pemuda dalam 1 tahun, dan lebih dari 9 juta pemuda yang produktif di tahun 2030. Lalu gimana kalau ada lebih dari 10 pemuda yang ikut andil dalam komunitas ini? Indonesia Emas 2045 bukan sekedar target, tapi tantangan terhadap kemampuan kita mengelola risiko hari ini. Dan manajemen risiko terbaik bukan tentang menghindari semua bahaya, tapi mengenali yang paling krusial dan menyiapkan mitigasinya sejak awal. Kalau jati diri bangsa kita adalah gotong royong, maka saatnya kita bentuk kembali lingkaran-lingkaran kecil yang saling menguatkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kamu udah pernah jadi bagian dari komunitas yang mengubah hidupmu, share kisahmu di bawah biar jadi inspirasi buat yang lain. Oke, see you.